Bismillahirrahmanirrahim. Taklim. Hari ini kita tamatkan perkara amalan-amalan Nabi Khidir alaihissalam. Ismi mujaradun kadimun wa ana mujaradu kadimin. Namaku cuma hamba dan aku cuma seorang hamba saya. Ini maklumatnya daripada Nabi Khidir. Karena Khidir itu kan artinya hijau. Jadi beliau tidak mau disebut itu. Itu karena sematan gelar ya. Nama sebenarnya Balya. Langsung kita bahas taklim ini banyak manfaatnya karena banyak di Quran diterangkan perkara Nabi Khidir. Dan ingat putaran Nabi Khidir ini kuat kali dengan kultur Minang ya. Karena di sana ada Nabi Zulkarnain, runut daripada Juriyat, ada Nabi Musa, permainannya laut, air, ya. Ini penting untuk kita pahami khususnya orang Minangkabau, karena amalannya standarnya sama, ya, dalam segi sifatun. Ya. Langsung saja kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan habibi hamdal musyafirin. Hamdan yu'asyi yu'amahu yukafi mazidah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baitihi juriyatihi ajmain. Seperti biasa, sebelum taklim kita kuatkan kembali keislaman kita dengan syahadatain, talqin zikir, tentunya ditujukan hanya kepada Allah. Lurus niat. Sama-sama kita lafadzkan. Asyhadu alla ilaha illallah. Salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Doa marifat. Ilahi anta maksudi wariddo kamat lubi ini mahabbataka wa ma'rifataka. Tahara. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nafi isbat. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ilaha diniyah sholihi wa ilaha hadrati Syekh Qadir Jailani bi syafaat Nabi Muhammad bi idznillah. Waridullahi ya Allah, ya Allah, ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir takih jatina. Khususan Abaruhin Muhammadin khususan Muhammad Nabiyun Naka. Wabil khusus hadiri al-mahdi khalifatur radin wa bil khusus arwahi juriyatihi wa khususan arwahi muslimin mu'minin wa muslimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanaka ilma lana ilma alam tanah innaka antal alimul hakim. Rabbi sahri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Rabb,
lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, uraikan simpul pengikat lisan ini, baik pentalim maupun yang ditalimi, agar bisa memahami perkataan ini dan talim ini. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung saja, tidak memperbanyak mukadimah, kita ke talim. Amma ba'du. Kita sandarkan dulu ya supaya kita jelas sejarah Nabi Khidir. Itu diabadikan di Quran. Allah berfirman di Quran surat Al-Kahfi, dibaca ini 12 ayat ya, pendek-pendek aja. Al-Kahfi dari 74 sampai 85. Kebetulan qori kita ada. Tolong dibaca. Alhamdulillah. Al-Kahfi 74 sampai 85. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانطلقوا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا 74 sampai dengan 85. Dilanjut. Qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni qad balagta min ladunni 'udra فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفونا فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة
في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تعويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إن مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا Maka berjalanlah keduanya hingga tatkala keduanya berjumpa dengan seorang anak, maka Khidir membunuhnya. Musa berkata, "Mengapa kamu membunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang memukar." Khidir berkata, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat sabar bersamaku?" Musa berkata, "Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu sesudah kali ini, maka janganlah kamu memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya kamu sudah cukup memberikan uzur padaku." Maka keduanya berjalan hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri. Mereka meminta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh. Maka Khidir menegakkan dinding itu. Musa berkata, "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu." Khidir berkata, "Inilah perpisahan antara aku dengan kamu. Aku akan memberitahukan kepadamu tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera. Dan adapun anak itu, maka kedua orang tuanya adalah orang-orang mukmin, dan kami khawatir bahwa dia akan mendorong kedua orang tuanya itu kepada kesesatan dan kekafiran.
dan kami menghendaki supaya Tuhan mereka mengganti bagi mereka dengan anak lain yang lebih baik kesuciannya dari anaknya itu dan lebih dalam kasih sayangnya kepada ibu dan bapaknya. Adapun diri rumah itu adalah kepunyaan 2 orang anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedang ayahnya adalah seorang yang saleh. Maka Tuhan menghendaki agar supaya mereka sampai kepada kedewasaannya dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhan, dan bukanlah aku melakukan itu menurut kemauanku sendiri. Demikian itu adalah tujuan perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Mereka akan bertanya kepadamu, Muhammad, tentang Zulkarnain. Katakanlah, aku akan bacakan kepadamu cerita tentangnya. Sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya di muka bumi, dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Maka dia pun menempuh suatu jalan. Jadi itu kisah sejarah yang nggak mungkin kita khawatir atau salah. Pasti benar itu terjadi. Intinya adalah kalau dikaji ini nyambung dari risalah sebelumnya. Ya. Akhirnya bertemu dengan Khidir. Ya. Nah, yang Musa ini kan memohon untuk menjadi murid. Ya. Tapi kata Khidir akhirnya berpisah tuh karena intinya Musa itu kan banyak kekuatannya secara logika. Ya. Mengkritik terus ya. Jadi kalau dia merasa mursyid, jangan dulu dikritik ya. Gitu ya. Arti kata Khidir itu melakukan sesuatu yang di luar logika. Itu tentunya disuruh Allah. Ada hikmah di balik itu kan gitu. Ya. Walaupun hanya sedikit ilmu yang Nabi Musa alaihissalam arti kata didapat dari Khidir, tapi banyak hikmah yang diterima oleh Nabi Musa. Kita sama tahu kapasitas Nabi Musa itu sebagai nabi loh, nggak mampu menjangkau ilmu yang dimiliki oleh Nabi Khidir alaihissalam. Apalagi kita ngejar-ngejar Khidir ilmunya ya. Ini kapasitas nabi aja dia nggak mampu mengejar ilmunya. Kalau Allah berkehendak pada satu manusia ditinggikan hikmahnya, pasti ya tinggi ilmunya lah. Jadi di sini yang perlu kita pelajari atau kita dapat ajarannya adalah jangan merasa pintar. Hal ini kan membuat ketinggian ilmu Nabi Khidir menjadi ilmu yang misterius karena bertolak dengan logika. Ya. Sebagian ulama meyakini bahwa Nabi yang satu ini masih hidup sampai sekarang. Ya. Dan seringkali menyamar, mendatangi umat sampai sekarang. Itu diyakini. Sebagian kalangan juga meyakini bahwa Nabi Khidir adalah orang yang memberikan ijazah kewalian kepada seseorang. Di antaranya ini ada riwayat yang sahih, Nabi Khidir itu memberi bunga kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani untuk memasuki ke pemerintahan para wali sedunia. Ya. Jadi pemimpin wali sedunia itu Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau pun yang menentukan sebagai wali dunia itu pemimpin wali ya itu tadi Nabi Khidir. Ya. Berarti bertemu tuh Syekh Abdul Qadir Jailani. Semua hal itu membuat sosok Nabi Khidir alaihissalam menjadi sosok yang super misterius. Setiap orang, khususnya orang-orang Islam, akrablah dengan nama Nabi Khidir. Pasti akrablah. Karena dia bapak spiritual, ilmu hikmahnya sangat tinggi ya. Sosok Nabi yang nyentrik lagi ajarannya. Dan cara penyampaiannya juga kadang-kala membingungkan kan? Ya. Ajaran dan penyampaiannya terkadang membuat muridnya dibuat bertanya-tanya dulu. Ya. Kan berdasarkan Nabi Musa tadi itu. Sampai didebat kan. Sampai di sini aja kamu nggak sabar katanya. Ya.
Bahkan sekeliber Nabi Musa pun dibuat bertanya-tanya dengan tingkah laku Nabi Khidir dalam memberi pelajaran. Jadi riwayat kisah ini harus diyakini kebenarannya karena difirmankan oleh Allah. Ya. Bukan kata ulama, itu kata Al-Quran. Jadi kisah bergurunya Nabi Musa ke Nabi Khidir itu kan merupakan media Allah untuk menyadarkan Nabi Musa. Sekelas Nabi loh. Bahwa ada manusia yang lebih pintar dibanding dirinya. Ya. Kisah, ini ada riwayatnya pula di hadis, Pak. Nabi Musa pernah ditanya oleh umatnya, ya, tentang siapa manusia yang paling pintar di atas dunia ini. Spontan Nabi Musa berkata bahwa dirinya yang paling pintar di atas dunia ini. Udah mendekati sifat iblis tuh. Nabi loh. Ya, itu kisahnya sahih. Ya. Sikapnya ini mendapat teguran Allah. Akhirnya Nabi Musa disuruh berguru kepada seseorang yang ilmunya jauh lebih tinggi dibandingkan antum. Nabi Musa dirinya. Allah menunjukkan caranya di mana orang tersebut tinggal. Itu sebelumnya ayatnya. Maka dicari menyisir dengan muridnya Yusa namanya. Akhirnya tahu tandanya itu ikan yang akan dimakan udah digoreng itu, tahu-tahu nyemplung lagi ke sungai, ke laut, hidup lagi. Disitulah Khidir tinggal. Nah balik lagi kan, itu di ayat sebelumnya ada tuh, kemarin udah kita bahas, ya. Jadi itulah akhirnya Nabi Musa dapat menemui Nabi Khidir, tentunya berdasarkan tuntunan Allah. Ya. Kita bayangin ada orang-orang yang mengejar Khidir sekarang. Ya. Karena ngambil barokah ya. Sekelas Nabi Musa aja babak belur dulu nembus Khidir. Pas belajar pun nggak tahan kan. Wah, ini keren bener. Kalau misalnya kori kita Iwan Azmi ingin ketemu Khidir gimana? Sekelas Nabi Musa aja babak belur loh. Kalau Allah berkehendak memang bisa ketemu kan? Ya. Nabi Musa dapat ketemu Nabi Khidir pada pertemuan di dua buah lautan, itu di ayat sebelumnya. Namanya Jamal al-Bahrain. Ada sekarang lautan itu. Tandanya begitu, akan bertemu di sana. Apabila ia membawa ikan yang sudah masak, kemudian dengan percikan air ikan tersebut bisa hidup kembali. Ya, disitulah Nabi Khidir adanya. Itu tempat Nabi Khidir berada. Itu dikasih tahu, difirmankan ke Musa. Ini bertemulah singkat kata Nabi Khidir itu. Diterima sebagai murid. Jadi sejak awal Nabi Khidir alaihissalam sudah memberitahu bahwa Nabi Musa tidak akan sanggup menjalani semua persyaratan sebagai murid yang diajukannya. Persyaratan itu tidak lain adalah Nabi Musa dilarang bertanya. Ya, ada guru halun sampailah di debat dulu kan, lapaan yang ada. Ya. Padahal kalau ilhamnya dalam, dengerin dulu kan gitu. Nah, jadi sekelas Nabi Musa aja itu teruji di sini. Segala tindakan Nabi Khidir sampai ia sendiri menjelaskan kepada Nabi Musa, begitu. Syaratnya dilarang bertanya. Ya, arti kata jangan berdebat dulu. Kan ini hikmahnya. Ya. Jadi tak disangka-sangka tindakan laku Nabi Khidir ternyata di luar dugaan. Dan mengundang Nabi Musa untuk gak mungkin diam, langsung bertanya secara syariat harus bertanya itu. Jadi gak juga disalahin Nabi Musa. Dengan segala tindakan yang dilakukan sang guru. Jadi merasa Nabi Musa tak sanggup menjalani persyaratan sebagai murid, kemudian Nabi Khidir memutuskan berpisah kan dengan Nabi Musa setelah menjelaskan maksud dari tindakannya. Membunuh seorang anak, memperbaiki, membocorkan kapal kan ya. Nah, begitu kita manusia yang hidup di zaman sekarang ini, ya khususnya kita ini, akrab dengan teori pembelajaran modern kan? Betul kan?
dengan segala paradigmanya sebagai seorang pembelajar, apa yang dilakukan Nabi Musa merupakan hal yang wajar. Wajar, Nabi Musa nggak bisa disalahin. Ya. Karena dia kuat di syariat dan fikih. Bahkan sebagai seorang murid sudah selayaknya murid aktif bertanya kepada guru untuk keadaan sekarang kan. Jadi normal-normal aja Nabi Musa. Ya. Mungkin dalam istilah orang Jawa itu yang disebut kepada Nabi Khidir waskita. Beliau ini waskita. Apa itu? Tahu sebelum bertindak. Itu waskita namanya. Ya. Yang orang Jawa nyebutnya binara sak durunge weruh kan gitu ya. Ya. Tahu sebelum bertindak itu ada di Nabi Musa. Itu al-ilham namanya. Laduni. Ilmunya laduni. Ya. Ilmu dari sisiku itu artinya, dari Allah. Nah, tahu sebelum bertindak dia. Tetapi inilah kenyataannya. Kenyataannya antara Nabi Musa dan Nabi Khidir itu berbeda keilmuannya. Maka disuruh belajar hikmah tadi, belajar tasawuf lagi, ya gitu ya. Arti kata ini penting. Nabi Musa tak sanggup menangkap hikmah di balik kejadian. Sekelas Nabi loh. Nabi Musa tak sanggup tuh. Ya. Membaca masa datang kecuali masa kini yang dihadapi, kan gitu. Iya kan? Secara alam logika. Salahkah Nabi Musa? Dengan pola berpikir tidak. Tidak salah Nabi Musa. Jelas di sini tidak bisa dihukumi siapa yang salah dan siapa yang benar dalam konteksnya. Karena ada ulama menganggap Nabi Musa salah. Enggak, alam pikirannya beda. Yang satu ilmunya logika, yang satu ilmunya ilham. Beda kan? Nah, yang jelas Nabi Musa sendiri telah melanggar perjanjian, itu aja. Sebelum selesai aku menjelaskan, jangan bertanya, kan itu perjanjiannya antara murid dan guru. Bahasa kerennya sekarang melanggar kontrak belajar. Yang telah disepakati. Lantas siapa Nabi Khidir itu? Sampai Allah harus menyuruh Nabi Musa untuk berguru dan belajar kepada Nabi Khidir. Apa kelebihannya? Pertanyaannya gitu. Sosok Nabi Khidir tak hanya terkenal pada cerita Nabi Musa loh. Sampai diwayangi, disifatkan kepada bayangan. Nampak kalau disebut wayang itu bayangan, Pak. Ya, kepada apa cerita-cerita. Ya. Menurut cerita Sunan Kalijaga, itu Sunan di Jawa kan? Sunan Kalijogo lah. Itu kan bergelarnya Syekh Malaya. Gelar beliau itu Syekh Malaya. Pernah bertemu Nabi Khidir di tengah lautan lagi. Kapan? Wallahu alam, saat Sunan Kalijaga hendak menunaikan haji ke Mekah. Ya. Beliau bertemu dengan Nabi Khidir dan menyuruhnya sang Sunan untuk kembali ke tempat tinggalnya. Jangan diteruskan. Sebab kalau kamu ke Mekah, yang dicarinya tuh nggak ada di Mekah. Yang dicarinya ada pada di hati diri kamu sendiri. Jadi nyari Allah itu nggak di Mekah, kata Nabi Khidir. Ada di kolbu. Nabi, udah aku pulang aja katanya. Kan ilmu rohani itu. Ya. Jadi sekali lagi nasihat Nabi Khidir terasa ganjil menurut Sunan Kalijogo waktu itu. Jadi seperti menghilangkan syariat ya. Namun di balik keganjilannya itu tersimpan beribu-ribu hikmah yang mesti kita gali. Itulah kelemahan alam logika yang harus kita renungkan. Hal yang paling melekat dengan Nabi Khidir adalah laut, air artinya. Berarti tahara, harus bersih. Ya, maka kajian untuk menemui Khidir itu tajhiyatun nafs. Kalau di syariat itu puasa. Ya. Dan keunikan ajarannya kita mesti pahami.
Karena zaman sekarang itu ke alam logika hampir seperti dituhankan. Ya. Terkadang Nabi Khidir dijuluki Nabi Air loh. Ya. Sebab para pencarinya menemukan atau bertemunya umumnya dekat air. Ya. Sedangkan keunikan keganjilan cara menyampaikan bahkan isinya menjadi ciri khas Nabi Khidir. Sehingga Nabi Khidir dijuluki guru hikmah. Makanya orang yang sering mancing, main di laut, bermain dengan ikan, mudah-mudahan ketemu Khidir, Pak. Nah, kan gitu, Pak. Bener kan? Tapi hati-hati. Ikan aja bisa celaka karena mulutnya. Paham ya? Ikan aja bisa celaka karena nggak jaga mau menahan mulutnya. Apalagi manusia. Betul kan? Kamal kaji. Jadi sehingga Nabi Khidir dijuluki guru hikmah, guru air, jangan guru ikan, Pak. Nggak bisa. Apalagi guru pancing nggak bisa. Nabi Khidir sendiri dianugerahi ilmu laduni. Yaitu ilmu yang bersifat langsung dari Allah. Dasarnya mana? Ini sebelum ayat Al-Kahfi dibaca. Ayat 65. Itu dia buktinya. Allah masih tahu tuh. Ilmu hikmah tuh. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Dari sisi kami ilmunya. Ada perantara nggak belajarnya? Enggak, langsung tahu-tahu pinter aja. Ya kan? Mudah-mudahan ikhwan di sini dapat ilmu dari sisi kami, itulah ilmu laduni. Ilmu laduni diikhtiarkan, ngaco. Nggak bisa diikhtiarkan ilmu laduni. Amalannya apa ilmu laduni? Supaya jadi ladunka. Terbuka muka siapa? Apakah? Tazkiyatun nafs. Pertama puasa mulut. Kedua puasa syahwat. Ketiga puasa pikiran. Suruh jangan banyak pikir, Pak. Ilmunya mati. Nafi isbatan. Berat ya? Berat, Pak. Gimana enggak berpikir loh. Wong kerja kita berpikir. Ya kan? Mbak kok enggak laku-laku ya menggali. Bisa enggak menggali awak diganti gitu. Enggak bisa, Pak, itu. Nolkan saja. Ya. Jadi berdasarkan firman Allah itu bahwa ilmu Nabi Khidir itu langsung dari sisi. Nah, pertanyaannya, perwakilan ikon dalam ajaran Islam, Nabi yang ngajarin ruhani itu diwakili oleh Nabi siapa? Khidir. Ikon yang ngajarin yang sifatnya ke alam-alam epistemologi logika, nabinya Musa. Di antara kedua ilmu tadi, ya, yang lengkapnya kafah ada di siapa? Nabi Muhammad SAW. Itu dia jawabannya. Tasawuf kemana? Khidir. Ya. Musa kemana? Syariat. Nabi kemana? Kafah. Semuanya. Nah, maka dipecah dulu memahami ilmunya. Jadi tidak heran Nabi Khidir alaihissalam itu ikon guru rohani dalam tradisi spiritual Islam, harus ke sana sandarannya. Ya. Kalau ikon kewali siapa, Pak? Syekh Abdul Qadir Jalani. Syariat. Alam syariat. Ikonnya siapa? Wali. Cari sendiri.
Lengkapnya cari sendiri, itu tugas antum. Nanti antum kasih tahu. Repot ya. Pokoknya terakhir nanti Imam Mahdi. Itu apa tuh? Paham ya? Qala lahu Musa al-hadayat bibuka ala anta alimani mimma ulimu tarusyida. Lalu mereka bertemu dengan seorang dari hamba-hamba kami yang telah kami anugerahkan rahmat kepadanya dari sisi kami. Ya. Aduni itu. Kami telah mengajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Betul kan? Kira-kira gitulah. Itu dari ayat yang tadi tuh. Dalam ayat tadi Allah menceritakan bahwa setelah Nabi Musa dan Yusa muridnya, Nabi Musa murid namanya Yusa, itu kan menelusuri kembali jalan yang mereka lalui tadi sampai keduanya bertemu pada batu. Itu yang pernah mereka jadikan tempat beristirahat sebelumnya, pernah ke situ. Ya. Disitulah hilang makanannya, ikannya balik lagi ke laut. Di sana mereka mendapatkan seorang hamba, akhirnya ketemu. Hamba Allah, itulah Khidir yang berselimut dengan kain putih bersih. Yang dimaksud kain putih bersih di sini dengan rahmat di sini ialah wahyu dan kenabian, sedangkan yang dimaksud dengan ilmu ialah ilmu tentang yang gaib ada di dia, itu sifatnya putih. Walaupun kebanyakannya balutan selendangnya ada pakaian hijau, ditumpuk dengan hijau. Karena nama Khidir itu adalah hijau artinya dalam bahasa Arab. Karena itu kandung nukil dari perawi sejarahnya Sa'id bin Jubair, kain putih itu menutupi leher sampai dengan kakinya sebetulnya. Ya. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bahwa Al-Khidir itu ialah yang mendapatkan ilmu langsung dari Allah. Diberikan dengan cara ilham. Yang ilmunya tersebut ilmu laduni, ilmu dari sisi Tuhan. Ilmu laduni ini diperoleh dengan cara langsung dari Rabb tanpa perantara. Kejadiannya dapat diumpamakan seperti sinar dari suatu lampu yang sifatnya gaib, yang sinar itu langsung mengenai hati yang suci bersih, kosong, lagi lembut. Itu ilham. Bahasa mudahnya gitu. Harus bersih, harus kosong, maka ilham itu masuk. Ilham ini merupakan perhiasan yang diberikan Allah kepada para kekasihnya, para wali. Ya, Allah itu maha pengasih, maha pemurah, dan maha penyayang kepada hamba-hambanya. Karenanya Musa alaihissalam berangkat untuk bertemu kepada Nabi Khidir alaihissalam, itu perintah Allah juga. Seseorang yang telah diberi rahmat oleh Allah. Oleh karena itu sifat-sifat maha pengasih, maha penyayang Allah itu tercermin pada sifat Khidir. Ya. Sifat Allah tersebut telah memungkinkan dirinya menerima pengetahuan yang lebih dari Allah dan menjadi salah satu hamba pilihannya. Karenanya Nabi Khidir alaihissalam adalah putra seorang raja Persia. Siapa? Nabi Zulkarnain. The Great Zulkarnain dan Agung. Itu nenek moyang orang Minang. Kece Tambo. Ada benarnya juga karakternya, Pak. Raja Persia ini sangat tekun melakukan ibadah kepada Allah. Ibunya bernama Alha binti Faris. Ya, beliau ini bangsawan keturunan Persia. Ya. Iskandar Zulkarnain boleh dikata itu anaknya Khidir, turunannya. Dia pangeran itu, pengganti. Ya, pengganti Nabi Zulkarnain. Iskandar Zulkarnain yang agung itu nabi, Pak. Diterangkan di hadis. Ya. Jadi dia Khidir itu tidak mau menjadi pangeran. Dia keluar dari istana ingin mempunyai ilmu yang lebih tinggi dari itu. Apa ilmunya, Pak? Ada yang tahu? Minta ditunda matinya setelah Sangsakala. Baru dia mati, kata gitu, Pak. Ya. Kita bahas supaya kita jangan melenceng. Khidir itu nama samaran, nama gelar, nama aslinya.
Ya, nama asli Khidir. Dengan membaca nama asli aja banyak karomah dan berkah loh Pak. Balya bin Malkan bin Ilya bin Ahmad bin Al-Muammar bin Urmiyah bin Falik bin Talia bin Malik bin Abdur bin Falah bin Amanil bin Nur bin Iyas bin Ishak bin Anbar bin Syalah bin Arfaksyad bin Sam bin Nuh alaihissalam. Di atas itu dikejar lagi nasabnya. Ya. Bin Lamak bin Mutafasalik bin Idris alaihissalam bin Yat bin Mahlail bin Kunain bin Yanas bin Syed, Nabi itu bin Adam alaihissalam. Asabat Ibnu Asyakir, ini nasab ditulis sama beliau, ada di kitab Asy-Syayyidi. Mereka dari keturunan ini Asy-Syayyid. Namanya Asy-Syayyid. Asy-Syayyid itu turun ke Bonjol. Petro Salib. Siapa? Tuanku Imam Bonjol. Tahuan dong ya. Ribuan jutaan tahun ke belakang. Ya tahu lah. Jadi keturunan misalnya Andi itu keturunannya Mauniang. Kan Kuniang ya. Gitu insya Allah. Ada bau-bau di Minang itu ke Syayyidi. Ya. Kesifatunnya. Ya. Kalau nasabnya udah campur-campur. Nasab gennya udah campur-campur. Ya. Ini sebuah riwayat menyebutkan saat Rasulullah dinaikkan ke langit. Isra Mi'raj. Perhatiin ya. Ya. Dengan menunggang punggung buruk bersama sahabatnya. Siapa? Malaikat Jibril. Tiba-tiba ia mencium bau yang harum semerbak waktu perjalanan itu. Perjalanannya itu perjalanan waktu bukan Mi'raj, Isra. Ya. Ke Baitul Maqdis. Ya. Rasulullah bertanya kepada Jibril, "Ya Jibrilu, ma hadhir raihatu thayyibatu?" Wahai Jibril, bau wangi apa ini? Jibril menjawab, "Yaudu aslu hadal atri ila malikin asafi ghaibiril azmani hakimin kalafa wara'ahu irtanan istinaiyanan fi asrihi walam yakun lahu siwal waladin wahidin kudrun." Bau ini berasal dari seorang raja pada zaman dulu. Ia adalah raja yang punya riwayat menakjubkan pada masanya. Dia hanya memiliki seorang anak, yaitu Khidir. Itulah Dzulkarnain. Hadis ini sahih. Jadi kalau ditanya Nabi Khidir itu bapaknya siapa? The Great Dzulkarnain. Atau disebut Nabi Dzulkarnain alaihissalam. Ya, itu dia tuh. Hadis ini sahih. Riwayatnya Bukhari sebetulnya ya. Nabi Khidir dianggap sebagai salah satu nabi dari 4 nabi yang hidup kembali setelah mati. Dipanjangkan umurnya, tapi dimatikan juga Pak. Kita ini kan sebenarnya sama dengan mereka. Coba mati sebentar Pak. Katanya mati kan? Betul kan? Ah udah mati kata dokter. Sebentar kan? Kapanin? Pas digotong tahuan tuh. Pergi sebentar tahuan tuh. Nggak percaya mati aja lah. Nggak percaya ada jemaah kita yang udah duluan kan. Mati itu biasa aja, pas sebentar aja matinya. Pingsannya tuh sebentar, hidup lagi tuh. Cuman beda tempat. Ngapain jadi aneh hal perkara mati ya? Natural tuh. Cuman antum nggak bisa balik lagi gitu aja. Udah ke tempat yang asli itu. Nah Khidir boleh balik lagi. Boleh balik lagi. Memberikan peringatan-peringatan kepada orang ulama-ulama atau raja-raja yang salah. Ya. Karena Khidir itu ada kaitan dengan penerus wahyu. Terutama yang sifatnya ruhani. Tahu nggak? Itu Khidir tuh. Jadi
Kisah tadi begitu dalam hadis. Nabi Khidir dianggap sebagai salah satu nabi dari 4 nabi yang hidup kembali. Siapa yang 3-nya lagi? Udah banyak tahu lah. Isya. Ya, siapa lagi? Udah tahu lah. Dalam kisah Islam dikenal sebagai sosok yang tetap hidup atau abadi. 3 lainnya Nabi Idris. Kalau orang Eropa menyebutnya Hanok. Ya. Kemudian yang kedua Nabi Ilyas. Orang Eropa menyebutnya Elia. Ya. Yang ketiga Nabi Isa. Orang Eropa nyebutnya Yesus. Ya. Yang keempat Nabi Khidir. Ya. Nabi Khidir abadi karena ia dianggap meminum air kehidupan. Ceritanya disyariatkan itu. Walaupun banyak iktibarnya. Diketahui berasal dari mana pertemuan 2 lautan itu? Segitiga Bermuda. Duduk ya. Itu dia. Coba pergi ke sana mancing lah. Hilang antum. Ombaknya segede-gede gunung. Bertemu tuh. Loh. Nabi Khidir disamakan dengan Sheikh George. Kalau orang Eropa menyebutnya. Jadi orang Eropa juga menselidiki. Dikenal sebagai Elia versi Muslim. Orang Muslim Arab memanggilnya Al-Khudair the Green. Ya, Al-Khudair the Green. Al-Khudair itu yang hijau. Di antara pendapat awal para penyediakawan Barat menyatakan bahwa karakter Nabi Khidir dibentuk dari Yitro. Karakter yang terbentuk dari Alkitab wahyu Allah. Seperti yang terdapat dalam Al-Quran. Dia yang diberi wahyu ilham. Literatur Islam juga menyebutkan satu orang bisa bermacam-macam sebutan nama dan julukan yang telah disandang oleh Nabi Khidir. Bisa Nabi Air, bisa Nabi Ilham, ya kan? Bisa Nabi Hijau, betul kan? Nah, gelarnya banyak. Khidir mengkarakterkan sosoknya sebagai orang suci. Nabi pembimbing, nabi yang misterius. Karenanya orang Muslim Arab biasa memanggilnya kan Al-Khudair the Green. Sedangkan versi Nusantara di Jawa, ada yang tahu nggak? Tersandarkan kepada siapa Nabi Khidir itu? Di Jawa itu diwayangkan, digambarkan. Pewayangan itu menggambarkan. Jadi supaya tahu ya, pewayangan itu menggambarkan. Konteksnya dari Islam lama, Pak. Ya, yang bernama Semar Badranaya. Itu gambarannya. Tapi jangan disamakan gemuk bulat gitu, bukan. Itu penggambaran Semar Badranaya. Semar dalam bahasa Jawa apa artinya? Filosofi Jawanya. Samar. Tahu samar? Nabi Idris kan sama, Nabi Khidir kan samar. Kadang-kala nongol, kadang-kala enggak, bisa berubah rupa. Jalannya sangat cepat, mainnya di tepi laut, bukan untuk mancing. Bukan, Pak. Jagain laut, Pak. Ada batasan supaya jangan rusak. Karena di sana ada istana Roro Kidul yang takut sama hijau. Cobalah pergi tuh ke apa? Oh, nggak boleh pakai pakaian hijau, karena Khidir kamu dianggap. Kayak siluman itu katanya. Jadi makanya supaya jangan kena siluman, beko mancing pakai pakaian hijau saja, Pak. Nggak masuk jin tuh, bukan bacaroy, nggak ajaran Islam. Sampai, Pak? Bener ini. Kok nggak diikuti kece klinik kok. Jangan pakaian hijau nanti digulung ombak. Justru pakai pakaian hijau ombak hilang. Itu, Pak. Jadi kita sering dibohongin. Paham ya? Eropa aja nyelidiki. Nah, kita kembali ke filosofi Jawanya ya. Semar bahasa Jawanya apa, Pak? Samar. Sama dengan penggambaran Nabi Khidir. Nah. Sedangkan Badranaya berasal dari 2 kata. Badara artinya membangun sarana dari dasar.
Jadi ruhani yang hilang, ilmu hikmah yang hilang dibangun lagi. Seperti sekarang, dihidupkan lagi. Kan mulai hilang tuh logika. Belajar tasawuf. Itu badara. Artinya membangun sarana dasar lagi. Seperti misalnya kita di UIN terlalu kuat syariatnya, belajarlah tasawuf. Yang menyuruh belajar itu badara namanya, bukan semar. Ya, badara. Yang artinya membangun sarana dasar lagi supaya seimbang antara logika dengan ruhani. Naya apa artinya? Nayaka artinya rasul. Naya itu artinya rasul, utusan yang tugasnya mengemban sifat membangun melaksanakan perintah Allah. Itu naya. Ya. Jadi perintah Allah itu diteruskan membangun melaksanakan perintah Allah demi kesejahteraan manusia yang sifatnya religi dalam wujud kepercayaan terhadap Rabb yang Maha Esa. Karenanya Nabi Khidir alaihissalam selalu ada di setiap zaman. Benar kan? Mengasuh, membimbing, dan ilmunya yang diturunkan atau dititiskan sama seperti Semar Badranaya penggambarannya. Jadi Semar Badranaya adalah gambaran bayangan. Nah kalau ditanya wayang, gambaran bayangan, ya, betul ya? Nah, dari mana dia neneknya? Dari Islam, Pak. Itulah yang disebut wayang, yang asalnya dari sifat perilaku Nabi Khidir alaihissalam. Ya. Abi Abbas Balia bin Malkan, itu namanya. Nama sering panggilannya. Jadi banyak menyebutnya Nabi Balia, Nabi Malkan, ya, Talata. Itu banyak nyebut namanya tuh. Ya. Yang menjadi sinisihan, pendamping atau pasangan wahyu. Ya. Karenanya yang namanya Semar Badranaya atau Semar Ismaya dan Nabi Khidir atau Khadir adalah nama julukan yang bisa dikatakan orang yang sama. Ya. Yang punya julukan manusia setengah dewa. Bukan mata dewa, itu lagu Iwan Fals. Benar gak? Setengah dewa dia. Jadi kalau ada yang bertanya mengapa ia harus disebut hijau? Hijau dalam bahasa Arab, Khidir. Sebuah penjelasan yang mungkin direferensikan ke warna Al-Khidir. Setelah duduk di sebuah gurun tandus. Kalau Nabi Khidir duduk di sebuah gurun tandus, ya, berubah menjadi surga hijau subur. Tuh dia Khidir, ya. Makanya kalau kita ke laut pakai baju hijau, itu menganggap dia daratan, hutan. Tahu nggak? Gitu ya. Jadi penyelamatan, jadi ombak badai itu akan menyingkir, Pak. Tapi ada doanya, jangan pakai hijau-hijau aja, nanti ditangkap Roro Kidul baru tahu. Ya. Kan gitu, Pak. Ya. Karena dianggap lawan kan. Ya. Jadi setelah duduk di gurun tandus berubah menjadi hijau, surga hijau subur. Jadi Khidir adalah nama julukan atau gelar. Ingat ya, Khidir nama julukan atau gelar. Ya. Bukan nama yang sesungguhnya, namanya cuma hamba. Itu yang paling senang. Hamba sahaya. Kalau ditanya namaku hamba sahaya. Quran menyebutnya beda lagi, Pak. Khidir artinya adalah hijau, sebuah warna simbol untuk kesabaran. Hijau itu artinya sabar. Bisa diartikan nama julukannya sabar. Karena di Quran disebutkannya innallaha ma'asyabirin. Sampai apa? Itu dia. Syariat menyebutnya gitu. Ya. Jadi nama Khidir bisa diartikan atau dihubungkan dengan pengembara abadi karena hidup abadi. Semasa pemerintahan Iskandar Agung the Great Zulkarnain, Nabi Khidir diangkat menjadi wazir pada waktu itu. Ya. Jadi Raja Zulkarnain karena beliau nabi didatangi malaikat, karena beliau juga nabi.
Raja Zulkarnain menggunakan kesempatan pertemuan dengan malaikat Jibril itu, akhirnya dia menginginkan sesuatu, bertanya perihal tentang jalan yang bisa ditempuh manusia supaya tidak mati hingga hari kiamat datangnya. Jadi yang pengen kekal abadi sampai hari kiamat dia hidup terus, Nabi Zulkarnain the Great. Ya. Dari mana nenek moyang gitu? Dari Gunung Merapi. Kalau dirunut itulah dari yang tinggi. Yang tinggi itu adalah Nabi Zulkarnain, the Great Zulkarnain, Raja Persia. Itulah yang heboh-heboh ngebom yang perang Yahudi negarinya. Apa tuh? Ya, itu di Sinan tuh. Jadi karena Nabi Raja Zulkarnain menggunakan kesempatan ketemu dengan Jibril, akhirnya nanya gimana caranya bisa ditempuh oleh manusia supaya tidak mati hingga hari kiamat datang. Malaikat berkata bahwa ada, katanya, yaitu Ma'ul Haya. Ada di Quran tuh, artinya air kehidupan. Siapa saja yang dapat meminumnya walaupun sedikit, dia tidak akan mati. Kecuali nanti waktu sangsakala ditiup. Jadi air itu ada di mana Pak? Segitiga Bermuda. Nggak percaya? Siapa yang hobi mancing? Pergi ke sana, cari air tuh di putaran yang keras tuh. Ada airnya tuh, minumlah air itu. Panjang umurnya Pak. Kapal aja hilang, bener kan? Hilang. Jadi ruani, hidup terus. Ini kemana-mana kata ditelan laut. Enggak Pak. Di sana ada Ma'ul Haya, kekekalan. Artinya kalau bahasa logika air kehidupan. Kata malaikat minumlah itu. Nabi Zulkarnain kaget mendengar berita dari malaikat Jibril tadi. Dengan jawaban malaikat-malaikat pun menceritakan bahwa air tersebut berada di daerah yang disebutkan tadi, pertemuan dua lautan. Air itu sangat samar, hampir dikatakan sangat beresiko dan gelap. Dikasih tahu sama malaikat Jibril. Sampai sekarang kan, ya, akhirnya Raja Zulkarnain bersama rombongannya melautlah pergi ke sana. Termasuk pangerannya Nabi Khidir pergi ke sana, berusaha mencari air kehidupan tersebut. Sayangnya, setelah lama mencarinya, tidak kunjung pula air tersebut ditemukan. Tidak didapat oleh Zulkarnain. Justru hanya Nabi Khidir lah yang menemukannya, langsung meminumnya. Dia nggak ngomong ke orang tuanya, nggak ngomong yang lain, karena ada perintah Allah dari sisiku. Hanya Nabi Khidir yang menemukan air tersebut, kemudian meminumnya. Itulah mengapa Nabi Khidir alaihissalam tetap hidup hingga saat ini. Perjumpaan, kedatangan dan pertemuan dengan Nabi Khidir memang tidak bisa dijadwalkan. Tapi kalau ingin ketemu mendekat sekali, pergilah ke segitiga Bermuda, bawa pancing sana, pergi sana. Dihadang lu sama badai itu. Insya Allah benar ini, samar dan gelap. Karena sifat Nabi Khidir itu begini perjumpaannya. Tidak bisa dijadwalkan. Ia datang tak diundang, pergi pun sesuka hatinya. Itu sifatnya. Dia hadir jika ada yang membutuhkan dengan niat tulus atas perintah Allah. Dan terkadang kedatangannya untuk menyadarkan orang yang didatangi. Seperti yang dialami oleh Raja Besar Balkah. Ya. Jadi raja ini merupakan raja yang kaya, banyak pengawalnya. Satu malam sang raja dikejutkan oleh suara di atap kerajaan rumahnya. Ketika ditanya orang yang berada di atas atap itu, diteriaki sama raja, sama penggawanya. Sedang apa, mencari apa di sana? Kata orang itu, saya sedang mencari unta. Di atok mencari unta. Unta di atok? Lain mungkin Pak. Unta saya hilang. Seketika sang raja jadi bingung nih. Kok nyari unta di atas atap? Tetapi laki-laki itu menjawab, kelakuan sang raja lebih aneh lagi. Sebab mencari ridho Allah
kok berbalut dengan kemewahan. Hantok raja tuh. Begitu cara ngajarinnya. Unik ya? Itu dia. Ngajarin Khidir tuh gitu. Begitu pula saat Sang Raja mengadakan sidang bersama menteri-menterinya. Ini Raja Balkah ini. Tiba-tiba datang seorang laki-laki tanpa permisi nyelonong aja. Ketika ditanya apa keperluannya, sang laki-laki mengatakan bahwa istana ini hanya tempat peristirahatan khalifah yang kehausan. Nah, tentu raja marah sebab istana dianggap tempat peristirahatan atau hotel. Ini bukan persinggahan tahu katanya, dibentaknya tuh yang datang tadi. Bukan persinggahan kafilah. Bukan persinggahan orang lelah. Ini adalah istanaku, bentaknya sang raja merasa terhina. Kemudian orang itu ngomong, istanamu, sebelum engkau siapa yang menempatinya? Dijawab sama raja spontan, bapakku. Sebelum bapakmu, siapa yang punya? Kakekku. Sebelum kakekmu, bapak dari kakekku. Sekarang mereka berada di mana? Ditanya balik. Mereka sudah meninggal dunia. Berarti betul kan? Tempat ini adalah persinggahan sementara saja. Begitu cara ngajarin Khidir. Nanti sebentar lagi engkau juga akan meninggalkannya. Tamanung Raja Balkah tuh. Begitu caranya ngajarinnya. Kan betul tuh. Nah kemudian orang itu hilang. Ternyata orang itu tidak lain adalah Nabi Khidir yang datang memberi nasihat agar bisa menyadari bahwa kehidupan dunia itu fana. Bukan tujuan utama setiap manusia beriman. Ada lampu gantung di bawah kubah Hagia Sophia. Selama berabad-abad itu diyakini bahwa Khidir hadir di sana memenuhi perannya sebagai pelindung bangunan. Beberapa sarjana Turki, ini di Turki Pak, penyair juga dikabarkan bahwa mereka telah bertemu Khidir di tempat tersebut. Ingat, sering terkecoh Khidir itu, jin yang menyerupai Khidir. Di sini harus diilmui Pak. Ya. Khidir adalah nama seorang anak cucu Adam alaihissalam yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ditangguhkan ajalnya. Ini riwayat Ibnu Abbas, hadisnya sahih. Ya. Arti kata ajalnya ditangguhkan. Berikut ini ada beberapa kesaksian yang sahih yang pernah bertemu dengan Nabi Khidir dari beberapa sumber. Ketika Rasulullah SAW, Rasulullah aja ketemu Pak, sedang berada di dalam masjid, beliau mendengar orang berkata begini. Ini ada amalan bisa ditiru. Allahumma a'ini ala ma yunazzini mimma akasahu aktarahu sayyin. Ulang ya. Allahumma a'ini ala ma yunazzini mimma aksahahu aktarahu sayyin. Ya Allah, tolonglah aku atas apa yang bisa menyelamatkan aku dari apa yang paling aku takuti. Ah, itu tunggang langgang Tuhan tuh belau jodoh aku. Tunggang langgang. Siapa yang ngamalin ini? Umar. Gimana Umar jawabannya? Allahumma ini ala ma yunazzini mimma aksahahu aktarahu sayyin. Ya Allah, tolonglah aku atas apa yang bisa menyelamatkan aku dari apa yang paling aku takuti. Karena mendengar begitu Rasulullah bersabda, limada la yadumu dalika syaksu syarika du'ai hada. Allahumma subhanaka wa ta'ala irjukni rahabati sholina alati yatukuna ilaiha ashada tatauki. Mengapa orang itu tidak menyertakan pasangan doanya ini? Kenapa? Ya Allah, berilah kepadaku kerinduan orang-orang soleh yang paling mereka rindukan. Kenapa tidak disandarkan dengan itu? Kemudian Rasulullah menyuruh sahabat Anas untuk mengatakan kepada orang itu, ditambah doanya tadi,
Anas menyampaikannya kepada orang yang berdoa tadi dan berkata, orang itu menjawab, ya Anas, akbira Rasulullah SAW bi anna Allah subhanahu wa ta'ala qad kasyahu bi fadaila wa mayaza tawakuhu ma'utiyal andiya'i katamizi bi umitahi ala umamil andiya'i wa tafdil syahri Ramadan ala syairi syuhuri wa tafdili yaumil jum'ah ala syairil ayam. Ya Anas, katakan kepada Rasulullah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kelebihan karunia kepadanya di atas para nabi, seperti kelebihan kepada umatnya di atas para umat para nabi, seperti kelebihan bulan Ramadan atas bulan-bulan lainnya, dan memberikan kelebihan hari Jumat atas hari-hari yang lainnya. Lalu orang itu berdoa, Allahumma ijalni min hahu ala ilma karamina. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk golongan umat yang dimuliakan. Jadi tetap bertahan, walaupun Rasulullah menunjukkan, ya tetap bertahan Nabi, karena dia doa daripada Nabi Khidir itu, Allahumma ijali minha haula ilmu karamin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk golongan umat yang dimuliakan ini. Jadi ilmunya langsung sisinya per person. Orang tersebut adalah Khidir, kata Anas. Riwayat banyak perawi, Ibnu Adil kitabnya Al-Kamil. Pada waktu wafatnya Rasulullah, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki berjenggot lebat, bertubuh tegap masuk ke dalamnya. Lalu dia menundukkan kepalanya sambil mencucurkan air mata. Kemudian dia segera menemui para sahabat Nabi yang ada di sana dan berkata, laqad ja'allah subhanahu wa ta'ala likulli musyabatin azranan walikuli mafkudin awadan walikuli ghaibin kalafan wa fuwida amruka kullahu illallah subhanahu wa ta'ala wa aliko raja'aka bihi wa alamanallah qad hayalaka kullu syai'in wa ana man tusibumul masyaibu laisu mukarahina bal hum fi riayatillah wa inayatihi. Artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan balasan pada setiap musibah, mengganti pada setiap yang hilang, dan khalifah pada setiap yang tiada. Maka kembalikanlah segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharaplah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan segalanya untuk kalian, dan ketahuilah bahwasanya yang ditimpa musibah adalah orang-orang yang tidak terpaksa. Itu doa Nabi Khidir terhadap jenazah Nabi, ya. Lalu orang itu pergi dan para sahabat saling bertanya, siapa gerangan, siapa gerangan? Abu Bakar berbicara. Abu Bakar menjawab, innahul Qudru, aku Rasulullah SAW. Dia adalah Khidir, saudara Rasulullah SAW. Riwayat Baihaqi dari Anas bin Malik menemuinya. Ya. Pada waktu Umar akan mensolatkan mayit, tiba-tiba terdengar suara berbisik dari belakang. Intajarani ya Umar. Tunggu saya wahai Umar. Maka Umar menunggu hingga dia masuk ke dalam syaf dan mulai bertakbir. Dalam doanya Umar berkata, inna akibatahu famanahu annahu asyaqa wa in ghafaratalahu fahuwa haqqan fi amsi hadzati illa rahmatika ya Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau mengajabnya berarti dia durhaka kepadamu, tetapi jika engkau mengampuni dia maka sesungguhnya dia membutuhkan rahmatmu ya Allah Subhanahu wa taala. Setelah mayat itu dikuburkan, seorang laki-laki memperbaiki tanah kuburannya sambil berkata, ya syakinal qabri
an mahujun in lam takun an mantalayan atraifu au yukalisifu au yuhadididu. Beruntunglah kamu, wahai penghuni kubur, jika kamu tidak menjadi orang yang mengaku, menyimpan atau menentukan. Akhirnya Umar berkata, ahdaru dalika rajula ilahuna fasa as'aluhu an salatihi wa kalaminhi. Bawalah orang itu kemari, akan kutanyakan tentang sholatnya dan pembicaraannya itu. Maka seorang laki-laki pergi mencarinya, tetapi orang itu sudah tidak ada, kecuali hanya bekas telapak kakinya di tanah yang besarnya kira-kira 1 hasta. Lalu Umar berkata, wallahi subhanahu wa ta'ala innahul qudri alladhi hadattani anhu Rasulullah SAW datta maratin. Demi Allah, dia itu Khidir yang pernah diceritakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepadaku. Jadi orang-orang yang meninggal baik itu dibantu pula oleh Nabi Khidir dengan cara memegang tanahnya, didoakan tanahnya. Riwayat Muhammad bin Munkadir, pada waktu aku sedang melakukan tawaf terakhir kaji. Ini walaupun sudah dikaji, anu jelaskan secara lebih detail. Tiba-tiba kulihat ada seorang laki-laki sedang bergayut pada kelambu Ka'bah sambil berdoa. Allahumma ya man la tuti kuluhul Muhammadil jamilatu. Mahamadil jamilatu. Wala yurbikuhu katratul matolibi. Wala tasgalahul kataratul riraati. Adikni barda'afika wa halawati rahmatika. Ya Allah, yang tidak direpotkan oleh sebutan-sebutan yang elok dan tidak disilapkan oleh permintaan-permintaan yang banyak dan tidak disibukkan oleh pengaduan-pengaduan yang bertubi-tubi. Dicicipilah aku dengan dinginnya ampunanmu dan manisnya rahmatmu. Sayyidina Ali, keponakan dan sahabat Rasulullah, mendengar doa itu lalu berkata, ya Abdullah subhanahu wa ta'ala, ada ma qultuhu, wahai hamba Allah, ulangi perkataan itu, kata orang itu. Hal samata dalika, apakah anda pernah mendengar doa tadi? Ali menjawab, ya. Nah, kemudian orang itu berkata, uqsimu billadhi nafsul qudri biadihi, inaman yaqra'u hada doa akibat kuli syaratin mafruwiratin fasyayaqfirullahu subhanahu wa ta'ala lahu dunul bahu hatmanan walal kanat dunubahu bi adadi habati ramli au kararatil matari au awraq as-sayajaril katirati. Demi Khidir yang jiwanya dalam genggamannya, Siapa orang yang mengucapkan doa itu pada setiap selesai sholat fardu, maka pasti dia akan mendapatkan ampunan dosa-dosanya dari Allah, sekalipun dosanya itu laksana bilangan pasir dan seperti butir-butir air hujan, atau bagaikan banyaknya daun-daun pepohonan. Riwayat Al-Khatib dalam Tarik Baghdad dari Sufyan Ats-Tsu'ari. Itulah pernah bahas hal-hal ini. Amalan-amalan tolong diamalkan. Amalan-amalan yang diucapkan oleh Khidir itu juga penting, ya. Insya Allah ini bermanfaat. Besok kita bahas dengan kaji baru terkait Khidir juga dalam amalan secara sisi tasawuf. Wabillahi taufiq wal hidayah, mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.